Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Soekarno Putri. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk usaha untuk memenuhi UTS aspek hukum Islam. Langsung saja, di sini ada pengertian badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan suatu badan usaha yang semua pedalamannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang jenis-jenis perusahaan swasta ada 3, yaitu yang pertama perusahaan swasta nasional. Perusahaan swasta nasional ini adalah sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri. Contohnya itu PT Jarum, PT Indofood, Sukses Makmur, dan PT Agung Podomoro Group. Dan yang kedua ada perusahaan swasta asing. Perusahaan swasta asing itu sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri. Misalnya dari Jepang menanamkan modal serta implementasi perusahaannya di Indonesia. Contoh perusahaannya itu PT Chevron, PT Mitsubishi, dan PT Astra. Dan yang ketiga perusahaan swasta campuran. Perusahaan swasta campuran yaitu adalah sebuah bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dalam negeri dan pengusaha dari luar negeri. Contoh perusahaan campuran multinasional itu adalah PT Al Axiata Group. Selanjutnya ada peranan badan usaha milik swasta BUMS dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya itu, yang pertama sebagai mitra BUMN, badan usaha milik negara. Dan yang kedua sebagai penambah produksi nasional. Dan yang ketiga sebagai pembuka kesempatan kerja. Dan yang keempat sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Dan yang kelima membantu pemerintah dalam pengelolaan dana dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Dan yang kedua ada persekutuan firma. Persekutuan firma ini adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Namun, nama perusahaan ditentukan bersama oleh para sekutu. Selanjutnya yaitu keuntungan firma sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem pembagian kerja yang menjadikan pengelolaan lebih profesional. Yang kedua, keahlian yang dimiliki tiap anggota menjadi faktor pembantu untuk memilih pemimpinnya persekutuan. Dan yang ketiga, perusahaan dimiliki oleh semua anggota firma dan dikelola bersama oleh anggota pula. Dan yang keempat, adanya akta notaris membuat perusahaan lebih mudah dan meminjam modal. Dan yang keempat, adanya akta notaris yang membuat perusahaan lebih mudah dalam meminjam modal. Selanjutnya ada kekurangan firma sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab anggota termasuk pada harta pribadi. Dan yang kedua, jika satu anggota melakukan pelanggaran hukum, akan membuat seluruh anggota lainnya menanggung akibatnya. Dan yang ketiga, kerugian ditanggung bersama meskipun hanya disebabkan oleh satu anggota. Dan yang keempat, hak milik perusahaan tidak terpisah dari harta pribadi.
Persekutuan Komanditer atau CIVI. Persekutuan komanditer itu adalah perseroan yang telah dibentuk dengan cara pinjaman yang didirikan antara beberapa perusahaan bersama-sama yang bertanggung jawab untuk bisnis dan satu orang atau lebih pemberi pinjaman. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan CIVI. Yang kita bahas yaitu keuntungan CIVI sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengumpulkan modal yang lebih besar, dan yang kedua, manajemen perusahaan pun lebih besar. Pendiri CIVI lebih mudah dibandingkan PT. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha lebih terjamin. Selanjutnya ada kekurangan CIVI sebagai berikut. Yang pertama, persero pasif tidak turut dalam pengelolaan usaha dan hanya mempercayakan modal pada persero aktif. Dan yang kedua, tanggung jawab yang diemban oleh persero aktif bersifat tidak terbatas. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami kebangkrutan harta, kekayaan persero aktif dapat disita. Dan yang keempat, modal yang sudah disetor sulit ditarik kembali. Dan yang kelima, keuntungan dibagi antar anggota. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pengertian usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik pusat maupun di daerah. Tujuan dibentuknya tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Selanjutnya, tanggung jawab organ perseroan terbatas atau PT. Sebuah PT memiliki organ yang masing-masing bertanggung jawab terhadap perusahaan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Organ tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Kekuasaan tertinggi pada perseroan juga dimiliki oleh RUPS setelah terpenuhinya beberapa syarat tertentu yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan kata lain, tanggung jawab kepengurusan perusahaan diemban oleh direksi berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur. Ada beberapa tugas direksi sebagaimana diatur dalam pasal 92 sampai pasal 103. Sampai pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Antara lain, direksi ditugaskan untuk melaksanakan kepengurusan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perwakilan perseroan diamanahkan kepada direksi. Daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi dibuat dan dipelihara oleh direksi. Dan laporan tahunan dan dokumen keuangan disusun oleh direksi. Dan yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, risalah rapat Dewan Komisaris dan salinannya disusun oleh Dewan Komisaris. Dan yang kedua, Dewan Komisaris berkewajiban agar kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain dilaporkan dengan sebenar-benarnya.
Yang ketiga, laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Selanjutnya ada usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Adapun ciri-ciri sengketa tata usaha negara. Yang pertama, para pihak yang bersengketa yaitu orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan yang kedua, penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang ketiga, keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berupa keputusan tata usaha negara diatur dalam pasal 109. Dan yang keempat, gugatan diajukan dengan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Selanjutnya, pengertian koperasi. Koperasi yang dimaksud dapat berupa koperasi simpan pinjam dan dapat dimanfaatkan sebagai modal. Dengan adanya koperasi ini dapat membantu anggota untuk mengelola keuangan agar lebih terkendali dari sifat konsumtif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.